Oke, selamat malam sobat. Apa kabar? Malam ini saya mau memberitahu banyak teman-teman yang nanya masalah tentang mesin striker yang di belakang saya ini. Dari mulai ukuran apa segala macam, malam ini saya mau jelasin semua biar sobat paham, biar tidak ada tidak ada kendala ketika nanti sobat-sobat semua merakit. Cuman saya di sini mau bercerita sedikit ya. Permasalahan mesin ini jadi sebenarnya lucu juga sih. Jadi sebenarnya saya bikin mesin ini gitu ya kan ya, karena memang saya butuh itu kan ya, butuh ya, saya memang pengen usaha. Cuman yang lucunya lagi ketika saya pengen nge-share di komunitas tusuk sate gitu ya kan ya, jadi video saya sering ditolak sobat. Tapi nggak apa-apa. Cuman yang menurut saya sih, kalau permasalahan takut nanti orang pada bisa bikin sendiri ya kan ya, kalau menurut saya pribadi, kalau orang yang punya uang ya nggak mungkin lah bikin sendiri ya kan, pasti gitu kan, dia beli, udah punya duit beli aja gitu. Jadi tujuan saya membuat video ini jadi agar sobat-sobat yang modalnya pas-pasan seperti saya ini gitu, jadi dengan modal seadanya sobat bisa usaha yang disebut lumayan menjanjikan lah gitu. Dan malam ini saya mau jelasin semua, jadi biar sobat siapa tahu ada yang berminat usaha di bidang tusuk sate ini, biar sobat lebih mudah memahami. Oke? Terus ini alhamdulillah sobat, jadi semakin kesini jadi saya semakin tahu apa gendala-gendala dari mesin ini gitu ya kan ya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa ngehajar ruas dengan bambu yang kering gitu. Kalau dulu enggak, jadi harus bambu basah terus. Sekarang alhamdulillah udah bisa ngehajar bambu yang kering juga bisa, yang ada ruasnya juga bisa gitu. Mau yang basah ya apalagi gitu. Lebih nggak keras gitu ya, lunak, karena dia memang masih basah. Yang kering aja mampu. Ini ruas nih sobat gitu, ini ruas. Ini saya dapat sebelah nih banyak nih. Dan di sana juga sebelahnya ada yang udah jadi ada. Oke, saya mau ngejelasin di masalah asnya. Kamera ke sini, dekatin. Ini as untuk pisau ya sobat ya, pisau atas bawah ini sama ukurannya. Ini saya pakai ukuran asnya 1 inch untuk pisau ya gitu. Dan untuk as roda saya pakai A19, UCP-nya nih T204, yang pisau T205. Dan untuk ini penbel ya kan. Nah, penbel di sini tuh sobat. Jadi ini saya di sini pakai bandulan ini ukuran 8 inci gitu. Sebenarnya ini masih kurang besar sih sobat, kalau misalkan mau bikin harus lebih besar ya, 12 lah. 12 bisa. Jadi semakin besar bandul ininya semakin bagus gitu. Bandulan yang bulatnya ini semakin besar, semakin lebar, semakin berat, ini semakin bagus. Dan untuk mesin di sini saya pakai 1,5 PK, dan yang di bawah itu pakai yang ini yang setengah, yang 1 PK gitu kan. Ini 1,5, yang di bawahnya lagi saya pakai 1 PK dan pakai gearbox juga. Itu sobat. Nah, di bawahnya itu saya pakai gearbox gitu ya kan. Terus masalah perawatan, sobat harus di sini. Ini juga ada di teman-teman di komunitas yang bilang sama saya, katanya kalau pakai bearingnya dari UCP nggak bakalan kuat lama, cepat hancur ya kan, cepat hancur gitu. Tapi di sini saya alhamdulillah ini sobat, ini udah 2 tahun, alhamdulillah lancar. Cuman cara perawatannya di sini kita di bagian ini nih, sini. Ini di bagian as pisau di sini nih kan ya. Di bearingnya ini harus sering dikasih template gitu. Dikasih template atas bawah, pokoknya dikasih template cara perawatannya itu. Karena apa? Karena memang yang sejenis bearing itu dia butuh pelumas gitu sobat. Jadi agar tidak mudah aus gitu. Cara ini as. Dan ini masih tetap sama sobat. Ini saya
pakai pisau yang ukuran 2,2 atas bawah. Ini baru habis dipakai kerja tadi ini. Ini belum kelar, masih banyak kerjaan ini. Dan ini hasilnya sobat. Ini bisa menghajar ruas dengan bambu yang kering. Gitu. Dan hasilnya ini bulat. Ya kan? Ya ada 1-2 yang nggak bulat, yaitu yang nggak dipakai. Ini sobat. Kita fokusin dulu. Nah ini sobat. Nah, jadi dia bulat. Ini saya pakai pisaunya ukuran 2,2. Dan ini biaya untuk kamera belah sana. Kamera bandingnya ya. Dan ini biaya untuk ngerakit ini sobat, saya cuman habis biaya sekitar 9-10 juta lah. Nggak lebih dari 10 juta kok. Soalnya kalau misalkan kita beli yang ukuran segini gitu ya, yang modelnya seperti punya saya ini, jadi kalau misalkan memang ya kurang rapi ya, karena memang ini saya untuk dipakai sendiri. Kalau misalkan beli yang ukuran segini, ini bisa nyampe 20 juta lebih sobat, 25 gitu kan. Cuman dengan cara kita ngerakit sendiri, ini kita cuma makan biaya sekitar 9 jutaan lah gitu, nggak lebih dari 10. Kita udah bisa punya mesin ini, kita udah bisa menghasilkan uang, kita udah bisa ngejajanin anak bini, oke? Gitu. Oke sobat, terus ini yang ke bawah. Ini mesin belahnya, ini saya dulu ini aslinya ini mesin tulup gitu kan ya. Saya beli dari teman, karena jadi teman saya beli mesin tulup itu, saya bilang jujur apa adanya, saya nggak mau ngejatuhin tentang masalah mesin ini. Mungkin di sebagian tempat ada yang lancar, mungkin ya. Cuman pengalaman saya waktu pas beli mesin ini ya memang lancar, itu lancar. Ketika saya coba jadi ya memang bisa, cuman jadi banyak macetnya gitu, daripada hasilnya banyakan macetnya gitu. Jadi kalau yang nggak paham-paham banget, saran saya, menurut saya masih mendingan sobat ngerakit siliker, walaupun dengan model seadanya pasti bisa kok, pasti jadi kok gitu. Terus saya juga sama, begitu juga kok. Jadi untuk mesin tulup, jadi untuk mesin tulup yang seperti ini, jadi hanya untuk orang-orang yang udah benar-benar paham lah gitu ya kan. Jadi kalau untuk pemula, menurut saya yang recommended yang gak ada lagi siliker sobat gitu. Dan akhirnya ini dialihfungsikan menjadi mesin pembelah, buat ngebelahin kayak gini nih, buat ngebelah-belah kayak gini. Tapi ini mampu buat ruas juga, mampu sobat, cuman harus pisaunya 1. Nah ini saya dulu beli sekitar berapa, 5 juta. Ini saya beli 5 juta nih. Sebenarnya pas ketika dicoba hasilnya begitu, nyesal juga. Cuman yang jadi untungnya saya nggak beli baru gitu, nggak beli baru, jadi cuman harga 5 juta aja. Kalau yang baru kan bisa nyampe 10 gitu kan. Jadi bisa ngambil pelajaran dari sini. Nah untuk mesin penghalus ini sangat murah sekali sobat. Ini saya cuman habis 1,5 juta lah gitu. Ini mesin penghalus, ini kapasitas 1 kintal ini kuat, 1 kintal ini kuat. Ini saya pakai mesin 1 PK ya kan. Terus pulinya 16 inci. Nah terus apa namanya, di sini juga tuh ya udah ada lah videonya di situ, di channel ini udah ada videonya kok, udah ada dari mulai rakitnya apa segala macam ada. Ini untuk mesin penghalus ini saya cuman habis kisaran 1,5 juta aja. Nah untuk mesin peruncing itu kalau misalkan beli kan di atas 10 juta ke atas nih kan. Nah saya ngerakit sendiri ini cuma habis berapa sobat? Cuma habis 5 juta aja kok, 5 juta lebih lah, 5.500.000 gitu. Itu waktu itu saya belum bisa ngelas itu kan, itu saya bayar ke tukang ngelasnya aja saya 1 juta gitu. Jadi berikut semua itu cuma habis 5 juta ya kan, 5.500.000 dipotong sama yang ngelasnya itu 1 juta. Berarti kalau misalnya kita ngerakit sendiri cuma 4,5 juta aja kawan. Kawan udah bisa usaha dengan ya rumahan dengan hasil yang cukup memuaskan. Oke. Dan ini alhamdulillah masalah perawatan tentang di mesin siliker ini cuma itu aja sobat. Yang sepengetahuan saya selama 2 tahun ini, dari mulai ngerakit, video ngerakitnya ada kok di situ. Dari mulai ngerakit sampai jadi sampai sekarang dipakai buat kerja ini udah 2 tahun kok. Gitu.
udah 2 tahun berjalan, alhamdulillah nggak ada kendala. Biarpun ini bearingnya pakai UCP tapi tetap jos, dengan catatan sobat harus perawatannya itu tadi yang saya bilang. Jadi harus sering-sering ngasih template di bearingnya ini, karena sistem bearing itu ya kalau kurang pelumas ya dia bakalan seret kawan gitu. Jadi lama-lama itunya habis gitu, laharnya dia habis, akhirnya hancur. Cuman dengan kalau misalnya kita sering dikasih template, jadi dia tetap ada pelumasnya, jadi awet gitu. Ini udah 2 tahun kok. Jadi ada di komunitas yang bilang kekuatannya paling cuma 6 bulan 5 bulan udah bakalan hancur. Ini enggak, alhamdulillah sobat gitu. Ini alhamdulillah saya total semua modalnya nih, dari mulai mesin ini, mesin slick cap sekitar 9 juta lebih lah ya. Kita ambil itu 10 juta 5 juta 15 ditambah ini 1,5 juta ya kan, 1,5 juta, berarti 15 tambah 1,5 juta 16,5 ditambah itu ya kan ya 5,5 gitu sobat. Itu jadi totalnya 22 juta udah punya 1 set. Oke. Itu udah punya 1 set. Udah sih sobat, dari saya cukup segitu aja penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat-sobatku semua. Semoga kalian bisa merakit sendiri gitu kan, dengan modal seadanya, dan akhirnya kalian punya usaha yang menghasilkan untuk keluarga kalian. Saya terus terang sobat, ini tujuannya untuk orang-orang yang seperti saya yang kekurangan modal tapi pengen usaha, gimana caranya saya kasih solusinya. Jadi kalau misalkan untuk orang yang yang punya uang, langsung beli aja, nggak usah ngerakit-rakit lagi gitu. Itu capek-capek. Oke sobat, terima kasih. Semoga video ini menjawab pertanyaan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.